mendengarkan podcast ini. Hari kematian kita tidak seorang pun yang tahu. Dan untuk hal ini kita tidak boleh main-main. Kalau mobil kita yang tidak kita harapkan ditabrak atau menabrak, mobil yang kita kendarai tidak kita harapkan hilang, dicuri orang, kita asuransikan, saudara. Rumah, pabrik yang tidak kita harapkan terbakar, kita asuransikan. Apalagi untuk nyawa dan hidup kita yang hanya satu kali kesempatan. Hanya memiliki satu kali kesempatan, saudara. Setelah kematian kita akan menghadapi kekekalan. Dan sesungguhnya itulah hidup. Hidup yang sesungguhnya. Yang dirancang Tuhan untuk kita nikmati, saudara. Itulah hidup yang sesungguhnya yang dirancang Tuhan untuk kita nikmati. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, kepadanya aku memberikan mahkota kehidupan. Tahukah saudara apa artinya mahkota kehidupan? Mahkota itu puncak. Mahkota itu klimaks. Hidup kita hari ini belumlah puncak, belumlah klimaks. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sepanjang apapun deret gelar yang bisa kita raih, setinggi apapun pangkat kehormatan kita, sebanyak apapun kekayaan yang bisa kita himpun, itu bukanlah prestasi, belumlah puncak atau mahkota kehidupan. Jadi kalau kita mengalahkan diri, memfokuskan diri kepada hal-hal ini yang oleh manusia pada umumnya dijadikan fokus, celaka kita, saudara. Celaka. Mahkota kehidupan, puncak, klimaks dari keindahan hidup yang Allah ciptakan. Dunia kita ini bukan puncak, bukan klimaks. Sebanyak apapun harta yang kita berhasil himpun, sepanjang apapun deret dari gelar akademis yang berhasil kita raih, setinggi apapun pangkat yang bisa kita capai, belumlah puncak, saudara. Jadi sangatlah bodoh kalau orang memfokuskan diri, saudara, pada kehidupan hari ini. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Bukan di bumi. Itu sangatlah jelas. Mau ditafsirkan kemanapun, pernyataan Tuhan Yesus ini sangatlah jelas. Jangan kumpulkan harta di bumi. Jelas. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan dan kerajaannya? Fokus yang benar. Ini masalah yang sangat krusial, saudaraku. Sangat krusial. Ada satu hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini.
Bagaimana kita bisa memindahkan fokus hidup kita ke dalam kerajaannya sejak kita hidup di bumi ini. Sebab kalau kita tidak memindahkan hati kita mulai sekarang, kita tidak akan memiliki apa-apa. Pulang dalam kemiskinan, pulang dalam kepapaan dan kehinaan, seperti orang kaya yang ditulis di Lukas pasal 12. Dia bisa berhasil dalam bisnis, dalam usaha, tetapi dia gagal di kekekalan, saudaraku. Dan jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memindahkan hati kita di surga? Mengakhiri hidup. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru, kita harus menghubungkan kitab itu dengan address atau alamat atau objek yang dituju dari penerima kitab atau surat-surat itu. Alkitab kita ditulis kira-kira tahun 50 sampai 90 Masehi. Di mana orang-orang Kristen sedang mengalami puncak aniaya. Penderitaan yang luar biasa, yang hebat. Kita tidak akan bisa memahami isi Injil dan surat-surat pastoral maupun surat-surat rasul-rasul kalau kita tidak mempertimbangkan siapa penerima surat dan Injil mula-mula. Harus mempertimbangkan dengan serius. Kalau seorang ibu berkata kepada anaknya yang tinggal di luar kota karena kuliah, "Nak, makanlah sate kambing. Makanlah daging, nak. Mama tahu kamu tidak suka makan daging, tapi makanlah." Anaknya usia 22 tahun, perempuan. Kalau bangun pagi pusing, sering malah pingsan, mimisan, darah rendah. Tapi surat itu kalau ditujukan untuk kakek-kakek umur 70 tahun. Yang mau stroke, darah tinggi, kolesterol tinggi. Bayangkan, saudara. Jangan lupa makan sate kambing. Orang Kristen banyak yang tidak mengerti. Bahkan saya sering mendengar pendeta berkhotbah tanpa mengerti konteks. Kapan surat itu ditulis, kepada siapa, dan bagaimana situasi zaman pada waktu itu. Jadi sembarangan mengkontemporer isi Alkitab. Sembarangan, saudaraku. Nggak mengerti. Kalau Alkitab berkata misalnya kepada jemaat Roma, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Kan saudara harus tahu yang pertama siapa Abraham dan siapa orang Roma. Betul nggak, saudara? Amin. Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dia tidak punya agama. Kalau dia punya agama, bisa-bisa agama Zoroaster. Tapi kecil kemungkinan karena Abraham percaya Elohim Yahweh. Tidak menyembah dewa-dewa yang disembah orang-orang yang menganut agama Zoroaster. Abraham tidak punya agama, bro. Tidak punya rumah ibadah, bro. Tidak punya liturgi. Tidak punya hukum. Tapi dia punya penurutan terhadap kehendak Allah. Itu iman. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Itu namanya iman. Dan orang-orang Roma yang dinyatakan Paulus memiliki iman, dibenarkan oleh iman, itu orang-orang yang telah mempertaruhkan hidupnya tanpa batas dan demi imannya rela menderita. Itu tidak sama dengan saudara yang punya percaya secara akali atau pengaminan akali
atau sekedar punya persetujuan pikiran yang cukup berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, aku percaya. Berapa harga percayamu? Faktanya gratisan, saudara. Tidak ada yang saudara pertaruhkan sama sekali. Lalu Anda merasa sudah dibenarkan karena iman. Iman macam apa yang Anda miliki? Kalau cuma setor muka tiap minggu ke gereja lalu merasa saudara sudah beriman kepada Tuhan, saudara keliru. Saudara salah. Ketika Paulus berkata kamu lebih dari orang-orang menang, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara tahu, pada waktu mana orang-orang Kristen teraniaya hebat, hak keluarga negaranya dicabut, mereka dikejar-kejar, tidak dibunuh, dianiaya, mereka kehilangan keluarga, mereka difitnah membakar kota Roma, padahal yang membakar rajanya sendiri, yang punya prinsip, aku musnahkan nama Yesus dari muka bumi, supaya nama Nero berkibar. Itu prinsip Kaisar Nero. Hari ini nama Yesus berkibar, nama Nero jadi nama anjing. Nero. Paulus memberi penghiburan kepada jemaat Roma. Kamu lebih dari orang-orang menang. Walaupun kamu sekarang dianggap sebagai underdog, pesakitan, kelompok orang terbuang, outcast, kaum marginal, tapi kamu lebih dari orang-orang menang. Artinya kamu memiliki Tuhan yang membuat kamu akan dimuliakan pada waktunya. Di pasal yang sama Roma 8 itu loh. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu di pasal yang sama loh saudaraku. Kalau saya tanya saudara, apakah saudara sudah menderita bagi Tuhan? Jangan ngaku menang dong. Menderita kagak, berkelahi kagak. Apa enggak namanya fantasi, imajiner? Itu loh. Jualan banyak orang saudara. Jualan banyak orang dalam komunitas-komunitas yang tidak mengerti kebenaran. Saya sih sebenarnya tidak ingin melukai siapapun, tapi dengan perkataan ini, kalau sampai saya melukai ya, so sorry deh. Tapi you salah loh. Jadi kita harus lihat konteks. Coba kalau ada surat yang mengatakan, jangan makan sayur-sayur dulu seperti daun singkong, pepaya. Tanya dong, ini untuk siapa? Oh, yang darahnya pengentalan. Betul nggak? Yang darahnya encer? Ya makanlah sayur. Minumlah klorofil. Betul gak saudara? Makanya harus lihat siapa alamat surat itu. Bapak Ibu mengerti? Ini cara mengeksegesis Alkitab dengan benar. Jangan mengkontemporer, membayangkan jemaat Roma seperti orang Kristen di Jakarta, kan salah saudara. Mereka tidak punya rumah ibadah. Kebaktiannya di kuburan-kuburan kuno yang disebut katakom. Coba. Tidak punya agama. Waktu Kristen belum mengkristal menjadi seperti agama hari ini yang punya liturgi. Tapi mereka punya penurutan terhadap kehendak Allah seperti Abraham. Betul? Abraham juga tidak punya agama, tidak punya liturgi. Sekarang kita punya gedung walaupun sewa. Punya liturgi, ngaku beragama, tetapi bertuhan enggak? Mengenal Tuhan tidak? Ini sedih. Saya mengatakan mengakhiri hidup maksudnya apa? Orang Kristen mula-mula begitu percaya Tuhan Yesus, hidupnya berakhir. Hidupnya berakhir. Tidak bisa menikmati dunia dan segala ketenangannya.
Kondisi itu membuat mereka bisa memindahkan hati di kerajaan surga. Saya khotbah begini juga sebenarnya dalam hati kecil saya agak kurang pede, saudara. Sungguh, siapa yang mau mendengar khotbah macam ini? Ganggu orang lagi seneng-seneng. Tapi saudara akan punya muara kematian. Betapa mengerikannya keadaan waktu itu. Yang pasti saudara akan alami, saudaraku. Ingat ini, saudaraku. Kalau saudara tidak jauh-jauh hari mempersiapkan diri, binasa, saudara. Maka di Matius pasal 6 itu, setelah Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Amin, saudara. Itu jelas. Saudara mau cari apa? Anda jangan takut jadi miskin. Tidak akan. Jangan takut akan ditindas orang sampai saudara akan lumat. Nggak mungkin. Karena Tuhan yang menjadi Bapa kita. Tuhan Yesus yang jadi Raja kita. Dia akan menjagai warganya. Kecuali Anda bukan warganya. Jika ada beberapa orang di suatu negara terancam. Itu warga negara Amerika. Kapal induk Amerika merapat ke negara itu. Demi 2-3 warganya. Lah, apatah lagi Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan ragukan kesetiaan dan tanggung jawabnya, saudara. Mengakhiri hidup. Artinya apa? Artinya jangan harapkan kesenangan dari dunia ini. Pak, kalau begitu bagaimana saya hidup? Ya, nikmati Tuhan. Saya tidak bisa berkata, jangan nikmati dunia dengan segala kesenangannya. Tapi saudara tidak mengerti, harus ketemu Tuhan. Tuhan itu harus dinikmati. Bapak Ibu harus ketemu. Mengapa saya terus mengajak saudara 30 menit tiap hari temui Tuhan. Saudara nanti akan tahu yang diajarkan ini benar atau salah. Pendeta ini lurus atau bengkok. Temui Tuhan. Jangan hanya menemukan Erastus atau Rehobot atau gereja mana. Temukan Tuhan, saudaraku. Saya rasa banyak saudara yang belum menemukan Tuhan. Saya sendiri loh Pak, sering mengatakan, Tuhan, aku belum menemukan Engkau. Maksud saya belum menemukan Tuhan sebagaimana mestinya dalam keintiman yang baik dan benar. Saya terus mencari Tuhan. Saya terus meditasi. Kalau boleh jujur tidak bermaksud meninggikan diri. Dari tengah malam, saya mulai mandi, saya bersih-bersih badan, saya pakai pakaian rapi. Sampai jam 1 pagi. Jam 4 udah bangun, 3 jam saya tidur. Tapi wajah saya masih bagus. Senang. Saya mengatakan, Tuhan, aku mengakhiri hidupku. Aku sudah mengakhiri. Aku bersedia terus mengakhiri. Tidak ada yang menjadi kebanggaan kesukaanku. Apakah jemaat, apakah gereja, apakah duit atau apapun. Tapi Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan membuka jalan. Jangan ragukan Tuhan, saudaraku. Tuhan, aku belum menemukan Engkau sebagaimana mestinya. Saya ucapkan itu. 2. Tuhan, aku belum sempurna seperti yang Kau mau. 3. Tuhan, selamatkan hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang Kukasihi. Supaya suatu hari kalau aku masuk kerajaan-Mu, orang-orang yang Kukasihi juga ada di situ. Itu pasti kejadian, Pak.
Entah siapa dulu kita yang mati. Kalau saudara berkata, Pak, jangan ngomong mati melulu. Kalau bukan mimbar ini yang bicara, mimbar siapa yang bicara? Mimbar mana yang berbicara? Kalau bukan mimbar ini, saya mau tanya, di mana Anda mendengar kalimat seperti ini? Udah terlalu banyak sudah mendengar, banyak orang berbicara, banyak tontonan film yang kau lihat, tapi bicara mengenai kekekalan, persiapan kematian, nyaris Anda tidak pernah dengar. Jadi kalau gereja bungkam untuk hal seperti ini, betapa jahatnya gereja itu. Anda ketemu orang yang saya kasih itu gak lama kok. Tunggu waktunya. Betapa tragisnya. Saya kalau menatap istri saya, aduh, berapa lama kita bisa sama-sama seperti ini. Sekarang saya sudah mulai berdua-dua, anak-anak saya sudah mulai besar. Kita berdua lagi. Dan sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kita punya pengharapan. Sebuah negeri yang tidak tergoncangkan oleh krisis. Langit baru, bumi baru, kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau Anda berkata, oh itu kuno Pak. Kamu bukan bagian gereja Tuhan. Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Kurang apa perkataan Tuhan itu, saudaraku? Harus mengalami Tuhan. Kehadiran kuasa gelap pun bisa dirasa, betul nggak? Kenapa Anda tidak cari kehadiran Tuhan? Kenapa nggak bikin pertemuan khusus dengan Tuhan? Ketika saya mulai malam-malam pakai baju rapi, istri saya kaget 11:30. Kamu kemana jam segini? Menghadap. Secara psikologi saya lebih siap. Saya mandi dulu, keramas, bersih, saya baru segar. Nah sering kebablasan sampai jam 1:30 pagi memang. Tapi hidup ini indah, saudara. Merdeka kita, saudara. Bisa nikmati Tuhan di situ. Nah kalau Anda tidak menikmati Tuhan, ya Anda nggak bisa tidak menikmati dunia. Sekarang saya tawarkan ini loh Tuhan. Nikmatilah, temuilah, siapkan waktumu. Kalau saudara tanya saya, Pak, pengalaman Bapak dengan Tuhan bagaimana? Saya mau jawab. Saya nggak mau ngomong. Kalau dulu pengalaman-pengalaman saya umbar ngomong. Sekarang saya mau kasih tahu. Buktikan nanti. Pertemuan kita dengan Tuhan itu sangat eksklusif. Sangat agung. Jangan bocorkan kalau Tuhan tidak suruh kita ngomong. Yang pertama Tuhan tidak suka, yang kedua jadi sombong. Tapi kalau orang bertemu dengan Tuhan, bagaimanapun hidupnya berubah. Kesuciannya berubah. Sukacitanya dalam Tuhan berubah. Kecerdasannya berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nggak bisa dibuat-buat, Pak. Kalau dia pinter berakting, tunggu waktunya. Tuhan bongkar, mengerikan, saudaraku. Harus berani. Saudara mengambil keputusan, aku pindahkan hatiku di surga. Saya juga sebenarnya tidak rindu Tuhan Yesus dulu. Enggak. Bertemu Tuhan, enggak rindu, saudaraku. Tapi ketika saya mulai bertobat, saya terus mau berubah. Terutama cara berpikir saya oleh kebenaran firman itu. Berubah, saudara. Yang penting mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Yang membuat kita benar itu cara berpikir kita diubah oleh firman. Metanoia, bertobat. Ketemuan dengan Tuhan setiap hari. Itu yang merubah kita, Pak. Kita beri tepuk tangan. Jadi jangan sudah merasa kalau sudah punya pengalaman yang spektakuler dengan Tuhan. Wah pasti ini orang mengasihi Tuhan. Saya sudah mengalami, Pak. Tidak membuat hidup saya bersih. Tidak membuat hidup saya kudus loh. Saya masih punya kecerobohan. Tetapi ketika kita belajar firman tiap hari,
Kita duduk diam di kaki Tuhan, kita punya pengalaman bertemu dengan Tuhan. Itu yang memperbarui hidup kita. Maka saya mendorong saudara terus. Jangan dong waktumu habis untuk banyak kesibukan, tapi engkau tidak sediakan 30 menit pun untuk ketemu Tuhan. Kalau bisa lebih lah. Siapkan waktu untuk itu saudaraku. Saya mengatakan, Tuhan, aku akhiri hidupku. Itu berat. Apa Anda pikir dagingku sudah mati total? Belum. Tolong aku mematikan keinginan dagingku, Tuhan. Keinginan mataku, Tuhan. Keangkuhan hidupku, Tuhan. Itu perjuangan, Pak. Tetapi inilah langkah yang harus kita ambil, saudaraku. Kita bisa menunjukkan arah kita ke kerajaan surga. Temukan wajah Tuhan Yesus. Supaya Tuhan bukan hanya menjadi Tuhan dalam fantasimu. Bukan sekedar Tuhan di dalam imajinasimu. Kalau sampai saya sudah punya pengalaman yang spektakuler itu, mestinya sudah hebat-hebat banget dong. Tidak. Udah ngelihat perkara ajaib. Tidak membuat saya lebih benar waktu itu, saudara. Tapi pertemuan dengan Tuhan tiap hari merubah cara berpikirku dengan firman. Merubah, saudaraku. Temukan wajah Tuhan dalam hidupmu sesuai dengan karaktermu masing-masing. Kan seperti ayah punya banyak anak. Anak-anak pasti punya persepsi tentang ayahnya sesuai dengan karakternya yang kompleks. Masing-masing punya karakter yang kompleks kan. Nah, saudara juga punya karakter yang kompleks. Ya, Anda pasti punya pengalaman khusus dengan Tuhan atau boleh punya pengalaman khusus dengan Tuhan sesuai dengan kompleksitas karakter dan watak. Itu nggak bisa diwakili Erastus. Pak, tolong Pak, carikan Tuhan buat saya. Jangan lupa Pak, salam buat Yesus. Gua hajar loh. Cari sendiri. Suatu hari ada seorang bapak lagi melakukan pekerjaan yang dianggap penting. Dia sibuk sekali. Lalu anaknya datang, dia berkata, papi, dia nunjukin satu kertas. Ada petanya. Papi, ini kota apa? London. Yang ini, Pi? Oh, New York. Kalau yang bawah sini, Pi? Tokyo. Kalau yang ini, Pi? Yang ini. Apanya lagi? Pi, yang ini, Pi? Yang ini? Ini Delhi. Oh. Pi, tapinya kesel. Lu ribet, resek. Mana petanya? Ayo digabung-gabung, nanti baru Papa kasih tahu kota-kota mana. Dia pikir nih setengah jam gak selesai. Dirupek-rupek. Nah. Anaknya gak marah. Ya Pi, makasih Pi. Loh kok makasih? Nah. Nggak 10 menit. Pi, ini kota mana? Loh, udah nyambung. Kaget. Kok bisa? Kok cepet banget nak? Iya Pi, di belakang ada gambar wajah Yesus Pi. Wajah yang saya sudah kenal. Kalau kau menemukan wajah Yesus, kau kenal alamatnya. Anda tepuk tangannya ragu-ragu, kenapa? Nunggu saya ngomong apa lagi gitu? Tuhan akan menyatakan wajahnya kepada saudara masing-masing. Amin. Temukan dong. Tuhan pasti multidimensional. Seorang ayah yang bijak bagaimana bawa diri kepada anak si A, anak yang B, anak yang C, anak yang keberapa saudara. Temukan keunikanmu dari wajahnya. Tepuk tangan saudaraku. Kita punya Tuhan yang hidup.
Sampai Anda berani nanti mengakhiri hidup. Sekarang saya yakin banyak yang belum. Hampir semua belum kali. Cuma beberapa orang yang berani itu pun udah putus asa hidupnya. Ya Pak, itu kalau untuk orang tua sih bisa Pak. Lah kita masih muda begini, mana bisa Pak. Apalagi bapak-bapak yang akan menghadap Tuhan. Saudara buat apa untuk Tuhan? Jangan sampai loh ketemu Tuhan saudara gemetar. Karena saudara bukan mau mengabdi. Tapi saudara hanya mau mengeksploitasi Tuhan. Amin saudara. Kita pasti sampai di muara itu saudara. Jadi begini saudara. Ya nanti kan di pembaringan terakhir. Agak gemuk ini. Ini di ruang ICCU. Tolong di center. Supaya tahu ruang ICCU-nya. Ini agak gemuk kan. Pada waktu Anda di sini. Ini kabel-kabelnya banyak. Anda kan ingat peristiwa 2 bulan yang lalu. 10 tahun yang lalu. 20, 30. 50, 60, 70, 80. Waktu itu terasa singkat. Singkat. Rasanya baru kemarin kita menikah. Baru kemarin gendong anak. Sekarang punya cucu. Lalu sekarang dia sendiri. Nah kalau tahun-tahun ini saudara-saudara tidak mencari Tuhan. Di sini Anda terlambat. Oh yakin diterima Tuhan? Tidak mungkin. You memaksakan diri yakin. Pendeta pun gak akan berani masuk wilayah ini dengan senyum. Kalau tidak mulai sekarang. Yakin diterima Tuhan. Keyakinan harus dibangun dari fakta hidup di mana orang bertemu dengan Tuhan. Oke, tepuk tangan saudaraku. Saya encourage saudara mencari Tuhan. Tidak mengurangi kinerjamu. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak bilang, Pak kalau anak-anak muda saya dengar khotbah bapak jadi gak semangat belajar, gak semangat karir. Salah Bu, you mesti dengar khotbah saya yang lain. Judul khotbah kita ada 1.600 lebih. Di antaranya mengajarkan bahwa Tuhan memberi kita potensi harus dikembangkan. Itu tanggung jawab, itulah iman. Ketika kita mengembangkan semua potensi yang kita miliki. Orang malas, orang yang tidak bertanggung jawab, hampir-hampir sulit tidak masuk surga. Menurut saya tidak masuk surga. Tidak mungkin orang malas tidak bertanggung jawab masuk surga. Tidak mungkin. Orang yang tidak produktif hidupnya tidak mungkin mengenal kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran pasti bertanggung jawab, rajin, giat, bisa dipercaya dan seterusnya. Jangan sampai Anda sudah di ujung situ, udah ngap, Anda nggak punya waktu. Dok, apa? Boleh nggak saya keluar dok? Ya gimana mau keluar? Lu nggak bisa bangun. Saya mau ke suara kebenaran dok. Pakai MP3 aja, MP3 taruh di kupingnya. Di kupingnya aja nggak denger dia. Kenapa? Ketiduran, orok, bangun lagi. Nggak konsen. Maka jauh-jauh hari datang ke firman, datang mendengar firman. Nggak ada maksud saya untuk dapat apa-apa, enggak. Cuman mau menyelamatkan saudara. Tulus ini. Cius. Dunia rusak seperti ini kalau kita nggak berubah sungguh-sungguh mulai sekarang mau jadi apa? Orang yang memindahkan hati di surga itu cirinya dia akan berusaha sempurna. Dulu saya kira saya ini hampir gagal memetakan anak-anak saya. Sekarang saya baru terus bicara. Sebab kalau saya gagal memetakan hidupku, bagaimana anakku bisa melihat peta hidupku dengan baik? Makanya kita petakan hidup kita dulu dengan benar. Baru anak-anak melihat atmosfer kerajaan surga yang mengalir lewat hidup orang tuanya. Amin. Aminnya pelan nih. Oke, amin. Nah, saudara, keluarga saya di sini, saudara. Saya harap saudara sungguh-sungguh mau berubah. Kita punya pekerjaan masih banyak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bukan jadi anggota gereja kita, bukan. Tetapi supaya mereka menjadi anggota kerajaan surga. Menjadi anak-anak Allah yang hidup. Saya berkata ini bukan untuk promosi diri. Beban kita berat.
Kita menghadapi pergumulan berat, saudaraku sekalian. Tetapi inilah kesempatan kita berubah. Sampai jumpa, Tuhan berkati.